sudah pada mandi semua belum? Ya, tentu sudah ya. Saat ini kita akan sekolah minggu dan adik-adik semua duduk manis ya. Ya, untuk mengawali lagu, kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap pagi. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik semua, di dalam Tuhan pasti ada sukacita, ya. Karena setiap hari kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Kita pujikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau boleh hadir di tempat ini. Ya Tuhan, pimpin dan sertai kami Tuhan, anak-anak-Mu yang akan mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan, dan biarlah Tuhan memimpin selalu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema Iman yang Menyelamatkan. Namun sebelumnya kita akan bernyanyi dulu, baca kitab suci.
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik semuanya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Puput. Ya, selamat mendengarkan. Silahkan Kak Puput. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, kita sudah memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita tutup mata kita dan kita lipat tangan kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami hingga pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu, kiranya Engkau sertai dan Engkau berkati, sehingga apa yang telah kami dengar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan kali ini terambil dari Markus. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Yuk kita sama-sama buka Alkitabnya. Nah, Markus itu terletak di perjanjian apa adik-adik? Nah, betul sekali, Markus terletak di perjanjian baru. Nah, perikopnya tentang Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Nah, nanti kalian di rumah bisa membacanya sendiri atau dibantu oleh kakak-kakaknya atau orang tuanya untuk membaca perikop pada ayat 21 sampai 43. Nah, berikut ada video tentang cerita Yesus membangkitkan anak Yairus. Yuk kita sama-sama saksikan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah
pikirannya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan video cerita tentang Yesus membangkitkan anak Yairus. Dari cerita tadi membuktikan bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa dalam hidup kita ketika kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti ayat emas pada hari ini, yaitu terambil pada ayat 34, yaitu, maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah, di sini sekarang Mbak Put mau bertanya, siapa yang sering sakit? Nah, pasti semua pernah mengalami yang namanya sakit. Entah sakit batuk, sakit flu, sakit gigi, demam, dan sebagainya. Nah, ketika kalian sakit, apa yang kalian lakukan? Nah, pasti orang tua kalian menyuruh kalian untuk minum obat dan membawa kalian pergi ke dokter. Tetapi yang harus kalian ingat dan tidak boleh kalian lupakan, yaitu berdoa kepada Tuhan, meminta kesembuhan dari Tuhan, karena Tuhan adalah satu-satunya dokter yang paling ampuh yang ada di dunia ini, karena Tuhan Yesus itu tidak ada lawannya. Nah, adik-adik, di dalam Tuhan Yesus itu tidak ada yang mustahil. Banyak sekali mukjizat-mukjizat yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita ketika kita memiliki iman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita tahu kondisi saat ini kan kita masih mengalami yang namanya adanya virus corona. Tetapi ketika kita memiliki iman yang percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menyelamatkan hidup kita. Jadi mulai hari ini yuk kita sama-sama belajar untuk memiliki iman yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan akan menyelamatkan hidup kita. Nah, semoga firman Tuhan hari ini bisa kalian tanamkan dalam kehidupan sehari-hari dan kalian terapkan dalam kehidupan kalian ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Kak Puput sudah memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, dengan tema iman yang menyelamatkan, supaya adik-adik menjadi anak-anak yang kuat imannya, menjadi anak-anak yang percaya diri. Nah, adik-adik,
silahkan adik-adik menyiapkan persembahan ya. Kita mau berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, lagunya adalah Kasih-Nya Seperti Sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai di hatiku. Ya adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan dan doa penutup. Nah, sekarang kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Saat ini anak-anak-Mu boleh memberikan persembahan yang terbaik kepadamu. Kiranya Tuhan menerima, menyucikan dan menguduskan persembahan kami, sehingga persembahan ini Tuhan boleh layak di hadapan-Mu. Dan Tuhan, terima kasih kiranya Engkau boleh pertemukan kami kembali minggu depan Tuhan dalam acara kebaktian sekolah minggu secara online. Berikanlah kami kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu pada hari ini. Ya, kita akan menutup dengan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua.
Ya, adik-adik terima kasih kita sudah mengikuti sekolah minggu hari ini. Adik-adik jangan lupa selalu menjaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dadah.